Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya bersama saya, Justin Rahmadi. Inilah Kabar Sumatera. Seorang pria di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung membunuh suami mantan istrinya. Korban meninggal dunia akibat luka senjata tajam. Sakit hati melihat mantan istri sirinya yang baru diceraikan 3 bulan lalu menikah lagi. Kendra Kurniawan, warga Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, tega menghabisi nyawa suami mantan istri sirinya, Zulfakar. Menurut keterangan pelaku, korban dibunuh di dalam kamar saat korban sedang bersama mantan istri sirinya. Pelaku sakit hati karena mantan istri sirinya yang sudah menjalin rumah tangga selama 12 tahun menikah lagi tanpa meminta izin kepadanya. Dugaan kami motivasinya adalah cemburu. Jadi si pelaku merupakan mantan suami siri daripada istri korban. Yang korban adalah suami baru daripada si wanita yang sama tersebut. Sementara polisi menyita barang bukti pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, Edi Supriyanto, TV One mengabarkan. Ribuan rumah di 6 kecamatan di Aceh Utara terendam banjir. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pirak Timur dan 2 kecamatan lainnya. Banjir terjadi akibat tingginya curah hujan sejak 3 hari terakhir yang menyebabkan meluapnya Sungai Kerote. Banjir ini juga merupakan banjir kiriman dari pegunungan Bener Meriah. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pirak Timur, Matangkuli, dan Kecamatan Cotgirek, di mana ketinggian air mencapai 2 meter. Akibat banjir ini, akses jalan di 12 desa terputus dan 80% daerah terendam banjir. Polisi menangkap sepasang kekasih pembuang bayi di Bandar Lampung, Lampung. Kedua tersangka yang masih berstatus mahasiswa ini nekat membuang bayi hasil hubungan gelap karena takut diketahui pihak keluarga. Sepasang kekasih pelaku pembuang bayi ditangkap aparat Polsek Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kedua tersangka berinisial RD dan kekasihnya AZ ditangkap di kediaman mereka. Keduanya diringkus setelah polisi melakukan penyelidikan selama 3 bulan. Kasus ini berawal saat tersangka RD melahirkan di salah satu klinik di Kabupaten Pringsewu. Tersangka yang takut aibnya diketahui oleh pihak keluarga, kemudian menghubungi kekasihnya AZ untuk membuang bayi yang baru dilahirkan. Kedua pasangan kekasih kemudian membawa bayi malang tersebut ke kawasan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Bayi itu ditinggalkan keduanya di depan salah satu rumah warga di Kelurahan Bumi Raya, Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan, kedua tersangka nekat membuang bayi mereka karena takut diketahui pihak keluarga mempunyai anak dari hasil hubungan gelap. Dua pasangan tersebut telah melahirkan seorang bayi yang diduga hasil hubungan gelap sehingga dilahirkan di Pringsewu, kemudian dibawa ke perjalanan ke kota Bandar Lampung dikarenakan kedua pasangan tersebut panik sehingga ditaruhlah di rumah salah satu warga atas nama Bapak Farizal. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal penelantaran dan perlindungan anak dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Bayi laki-laki dibuang di teras warga di Batanghari, Jambi. Ibu sang bayi meninggalkan surat dan sejumlah perlengkapan bayi.
Bayi yang diperkirakan berusia 2 hari ditemukan di teras warga di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Bulian, Jambi pada Jumat malam pekan lalu. Di samping bayi, orang tua sang bayi meninggalkan surat yang berisi pesan agar anaknya dirawat dengan baik. Alasannya, ia membuang bayi tersebut karena telah memiliki banyak anak. Sebelumnya, pemilik rumah mengaku mendapat telepon dari orang yang tak dikenal yang mengatakan ada bayi di depan rumahnya dan meminta agar anak tersebut dirawat dengan baik. Bayi kemudian dibawa ke RSUD Muara Bulian untuk memastikan kondisi kesehatannya. Kami itu ditelepon dengan seseorang bahwa di depan rumah ada bayi, cuma kayak gitu. Nah, sudah itu saya tuh enggak langsung keluar, enggak. Saya tidur dulu. Cuman saya pendengaran saya arahkan keluar kalau malam ada suara. Masalahnya kalau bayi itu enggak mungkin dibiarkan enggak nangis, itu enggak mungkin kan. Nah, makanya saya biarkan. Nah, begitu kira-kira 10 atau 15 menit itu ada suara kayak macam itu. Nah, itu tuh saya takut itu tuh memang suara bayi atau suara mobil lewat. Masalah di depan rumah saya itu sendiri kan. Iya. Itu tuh banyak mobil batu bara. Nah, jadi saya pastikan itu sekitar tambah lagi sekitar 5 menit atau 3 menit itu memang ada suara bayi. Dalam keadaan sehat dan di situ ditinggalkan oleh ibu bayi tersebut dengan surat yang isinya ibu bayi tersebut tidak sanggup lagi karena anaknya sudah banyak. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan masih menelusuri siapa ibu bayi tersebut. Dari Batanghari, Jambi, Tarmizi, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, 2 pengedar sabu digerebek polisi di Tanggamus, Lampung. Pelaku sempat membuang sabu ke aliran sungai dan bersembunyi di dalam sumur. Apa itu? Apa ini? Dua pengedar sabu WP dan DA ditangkap polisi di Talang Padang, Tanggamus, Lampung. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda. Saat ditangkap, pelaku DA bersembunyi dalam sumur dangkal di rumah saudaranya di Dusun Kebon Pisang, Kecamatan Talang Padang. Sebelum bersembunyi, DA sempat membuang 2 bungkus sabu ke sungai, namun polisi kemudian berhasil menemukan sabu tersebut. Polisi mengembangkan kasus ini dan menangkap WP. Dari keduanya, polisi menyita barang bukti 45,9 gram sabu. Sabu dipasok dari Cirebon, Jawa Barat. Dia bersembunyi di dalam sumur. Pada waktu kami melakukan penggeledahan, karena kedinginan, dia muncul dari dalam sumur dan kami amankan. Berapa menit dia bersembunyi di sumur itu? Sekitar 10 menit. Karena tidak tahan, menahan napas dan dingin, dia keluar. Dalam pemeriksaan, kedua pelaku mengaku 1 on sabu bisa mereka jual dalam waktu 2 pekan. Dari Tanggamus, Lampung, Pujiansyah, Hardi, TV One mengabarkan. Kabar Sumatera akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya. Tetap bersama kami. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi
antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semut. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Pemirsa, 11 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus obstruction of justice diserahkan kepada Kejaksaan Agung Rabu siang. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung menyatakan persidangan terhadap ke-11 tersangka akan dilakukan secepatnya. Pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat memasuki babak baru. Hari ini, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan tersangka obstruction of justice dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ada 11 tersangka yang dilimpahkan, terdiri dari Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kelima orang itu merupakan tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Sementara ada 7 tersangka kasus obstruction of justice yang diserahkan penyidik Barreskrim Polri ke Kejaksaan, yaitu Ferdi Sambo, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Tentang barang bukti, kemarin sudah dilakukan verifikasi tentang barang bukti yang akan diserahkan pada hari ini. Verifikasi kemarin dilakukan dan hari ini diserahkan ke tahap 2. Verifikasi barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan baik ini saya ingin sampaikan tentang penyerahan tersangka dan barang bukti tersangka pasal 340, 338 KUHP atas nama tersangka
MS, RR, RE, KM, dan PC, dan Undang-Undang ITE, Obstruction of Justice sebagaimana diatur dalam KUHP, tersangka MS, AK, AN, ARA, CP, PQ, dan IW. Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk perkara pembunuhan berencana dan 43 jaksa untuk perkara tindak pidana merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Kejaksaan Agung memastikan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar pada bulan ini. Sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga kita tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Setelah pelimpahan tahap 2 dilakukan, para tersangka pun dikembalikan ke rutan dan menunggu dimulainya persidangan. Ke-11 tersangka ditahan di sejumlah rutan, yaitu Makobrimob, Rutan Bareskrim, dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tim TV One mengabarkan. Pengacara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati Febri Diansyah menyatakan siap menghadapi sidang perdana yang akan datang. Menurutnya, dalam persidangan nanti, objektivitas akan diuji. Tim kuasa hukum kini akan fokus terhadap fakta-fakta yang telah dikumpulkan sehingga bisa diuji secara seimbang di persidangan. Penyidik telah melimpahkan pada jaksa penuntut umum. Nanti tentu saja kami menunggu proses dan jadwal di persidangan. Nah, pada persidangan inilah kami mengajak semua pihak, teman-teman semua juga, dan publik untuk bisa mengawal bersama proses hukum ini. Dan kami sangat berharap kita fokus dan setia pada fakta agar siapa yang memang bersalah maka ia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Namun siapa yang sebenarnya tidak melakukan perbuatan atau tidak bersalah, tentu saja tidak adil jika yang tidak melakukan juga dihukum. Nah, objektivitas kita, rasa keadilan kita semua tentu saja diuji dalam proses ini. Tadi Pak Verdi Sambo kan juga sudah kita lihat keluar dan menyampaikan sesuatu. Bu Putri tentu saja setelah tadi teman-teman lihat langsung dibawa ke rutan seperti itu, dan kami akan fokus setelah ini untuk membaca seluruh berkas-berkas yang ada, melihat setiap detail bukti yang ada, dan tentu saja di proses persidangan nanti kita akan uji semuanya secara seimbang. Berikutnya pemirsa, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur, Rabu siang ini. Rombongan Presiden Joko Widodo sekitar pukul 1 siang tadi tiba di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Saiful Anwar. Presiden didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjenguk pasien korban tragedi Stadion Kanjuruhan yang masih menjalani perawatan medis dan juga memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia. Presiden menyerahkan langsung santunan masing-masing sebesar Rp50 juta kepada 131 keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Presiden Jokowi juga menegaskan dirinya ingin mengetahui secara jelas akar permasalahan penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan. Saya benar-benar ingin tahu akar masalah penyebab tragedi ini, sehingga ke depan kita bisa mendapatkan sebuah solusi terbaik. Dan kita tahu sudah dibentuk tim pencari fakta independen yang diketahui oleh Pak Menko Polhukam.
Tadi saya sampaikan, saya berpesan pada pasien korban di Stadion Kanjuruhan agar tetap semangat dan segera sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Jadi saya juga mau menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan pada korban yang meninggal, dan saya tahu tidak hanya dari pemerintah pusat tapi pemerintah provinsi, pemerintah Kota Malang, kemudian Jatim juga melakukan ringankan beban dari keluarga kerabat korban. Saya rasa itu yang saya. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah kabar menarik lainnya usai jeda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan kesehatan dan menjaga dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Menghadirkan tema terpilih. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang keberangkatan kloter pertama calon jemaah haji dari berbagai daerah. Salah satunya adalah persiapan asrama haji yang akan menyambut para jemaah haji. Informasi berimbang dan proporsional. Dukungan bagi para tokoh nasional untuk maju di pemilihan presiden 2024 terus bergulir. Kabar Petang Pilihan live di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20.
tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Anda kembali di Kabar Sumatera, pemirsa kurir narkoba ditangkap Polresta Barelang, Batam. Barang buktinya berupa 50.000 butir pil ekstasi yang diselundupkan dari Malaysia. Kurir narkoba ini tak berkutik saat diringkus petugas Polresta Barelang, Batam. Pelaku Anto kemudian diminta menunjukkan ekstasi yang ia simpan di dalam mobil. Tak tanggung-tanggung, polisi menemukan 1 karung ekstasi. Jumlahnya setidaknya lebih dari 49.000 butir. Pelaku sebelumnya telah mengantarkan ekstasi 3 kali dan kali ini aksinya terhenti. Rencananya ekstasi akan ia antar ke tempat hiburan malam di kawasan Sejodo. Kita mengamankan yaitu kurang lebih hampir 50.000 narkotika jenis pil ekstasi. Ini yang kita amankan yaitu di pelataran food court ya, di belakang Hotel Pasifik Kota Batam. Dalam pemeriksaan terungkap, ekstasi diselundupkan dari Malaysia menggunakan kapal cepat. Ekstasi lalu diletakkan di pantai di belakang salah satu hotel dan kemudian pelaku ambil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak subsidi ikut berimbas terhadap harga beberapa komoditas bahan pokok, termasuk harga beras. Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pengusaha kilang padi terpaksa menaikkan harga jual kepada konsumen. Komoditas beras dijual di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Saat ini beras jenis medium dijual seharga Rp10.500 per kilogramnya. Harga tersebut telah melebihi aturan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.000 per kilogram. Hal itu dilakukan guna menekan angka kerugian dari biaya produksi yang ikut melonjak. Sejak kenaikan harga BBM, harga gabah ikut meningkat menjadi Rp5.700 per kilogramnya, ditambah biaya produksi dan ongkos pengiriman yang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung kembali mengalami kenaikan harga sebesar Rp5.000. Kenaikan harga disebabkan faktor cuaca dan imbas kenaikan harga bahan bakar minyak. Harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung terpantau stabil kecuali harga cabai merah. Harga cabai merah saat ini mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Sedangkan untuk harga komoditi seperti bawang putih, bawang merah, tomat, dan telur ayam masih belum ada kenaikan harga. Untuk harga bawang merah saat ini Rp30.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih di angka Rp20.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam masih di harga Rp24.000 per kilogram. Cabai merah yang naik Rp3.000, biasa belanja Rp32, sekarang Rp35. Itu kita jual ke pembeli berapa, Bang? Rp40.000 per kilo. Itu dari kapan naiknya, Bang? Baru hari ini naik cabai merah. Berarti kalau misalkan selain cabai emang masih normal semua, Bang? Normal semua. Kol turun, tomat turun. Kenaikan harga cabai merah disebabkan faktor cuaca buruk dan dampak kenaikan harga BBM. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini pemirsa, saya Jasmine Rahmadi mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.